Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Diapitaloka dengan NIM C1M024101004 kelas C Agroekoteknologi. Saya akan menyampaikan materi tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi dan mengendalikan pertumbuhan mikroba. Mikroorganisme memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara cepat apabila kondisi lingkungannya sesuai. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembapan, cahaya, oksigen, dan ketersediaan nutrisi sangat memengaruhi aktivitas metabolisme mikroba. Jika salah satu faktor tersebut berada di luar batas toleransi, maka pertumbuhan mikroba dapat terhambat atau bahkan terhenti sama sekali. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor lingkungan sangat penting untuk mengendalikan populasi mikroba, baik dalam bidang kesehatan, industri pangan, maupun penelitian bioteknologi. 1. Faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor paling penting yang memengaruhi aktivitas enzim di dalam sel mikroba. Setiap mikroorganisme memiliki suhu minimum, optimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu optimum, mikroba dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu mikroba psikrofilik yang tumbuh pada suhu rendah 0-20 derajat Celcius, mikroba mesofilik yang tumbuh optimal pada suhu sedang 25-40 derajat Celcius, serta mikroba termofilik yang tumbuh baik pada suhu tinggi 45-70 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, aktivitas enzim menurun sehingga pertumbuhan lambat. Sedangkan suhu terlalu tinggi dapat merusak enzim dan menyebabkan kematian sel. 2. Faktor pH. pH lingkungan sangat menentukan kestabilan enzim dan permeabilitas membran sel mikroba. Umumnya, mikroba tumbuh optimal pada pH netral, yaitu sekitar 6,5 hingga 7,5. Namun, terdapat beberapa jenis mikroba yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim, seperti mikroba asidofilik yang tumbuh pada pH rendah, sekitar 2-5, dan mikroba alkalofilik yang tumbuh pada pH tinggi, yaitu 8-11. Perubahan pH yang drastis dapat mengganggu proses metabolisme mikroba dan akhirnya menyebabkan sel tidak dapat berkembang baik atau mati. 3. Ada kelembapan dan aktivitas air. Air merupakan komponen utama bagi kehidupan mikroba karena dibutuhkan untuk reaksi metabolik di dalam sel. Semakin tinggi kelembapan suatu lingkungan, semakin besar peluang mikroba untuk tumbuh. Faktor aktivitas air atau AW juga berperan penting karena jika AW di bawah 0,6, maka kebanyakan mikroba tidak dapat berkembang. Prinsip ini dimanfaatkan dalam pengawetan makanan, seperti pengeringan atau penambahan garam, untuk menurunkan kadar air sehingga pertumbuhan mikroba dapat dihambat. Keempat, ada faktor cahaya. Cahaya terutama sinar ultraviolet dapat merusak struktur DNA mikroba dan menghambat proses replikasi. Namun, tidak semua mikroba sensitif terhadap cahaya. Beberapa di antaranya justru membutuhkan cahaya untuk tumbuh, seperti mikroba fotosintetik yang memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan makanan. Dalam bidang kesehatan dan industri, sinar UV sering digunakan untuk sterilisasi ruangan dan alat karena kemampuannya membunuh mikroba di permukaan. Kelima, ada oksigen. Oksigen juga merupakan faktor penting yang menentukan jenis metabolisme mikroba. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroorganisme yang dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu aerob obligat yang memerlukan oksigen untuk hidup. Ada anaerob obligat yang justru mati bila terpapar oksigen, dan fakultatif anaerob yang dapat hidup baik dengan maupun tanpa oksigen. Pemahaman terhadap kebutuhan oksigen ini penting dalam proses fermentasi dan kultur mikroba di laboratorium
agar kondisi lingkungan dapat disesuaikan dengan jenis mikroba yang digunakan. 6. Ada nutrisi dan faktor kimia. Mikroorganisme memerlukan unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, serta berbagai mineral lain untuk membangun struktur sel dan menghasilkan energi. Sumber karbon dan energi dapat diperoleh dari bahan organik atau heterotrop atau anorganik, yaitu autotrop, tergantung jenis mikroba. Jika salah satu nutrisi penting tidak tersedia, pertumbuhan mikroba akan melambat atau berhenti. Dalam pengendalian mikroba, pembatasan nutrisi tertentu sering digunakan untuk mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Adapun pengendalian pertumbuhan mikroba melalui faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan mikroba dapat dimanfaatkan untuk mengendalikannya. Misalnya, suhu tinggi digunakan dalam proses sterilisasi atau pasteurisasi untuk membunuh mikroba patogen, sedangkan suhu rendah digunakan untuk pendinginan dan pembekuan untuk memperlambat pertumbuhan. Selain itu, pengeringan dapat menurunkan aktivitas air, pengasaman dapat mengubah pH, dan paparan sinar UV dapat mensterilkan ruangan atau peralatan. Semua metode ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menciptakan kondisi yang tidak sesuai bagi kehidupan mikroba. Secara keseluruhan, pertumbuhan mikroba sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Setiap jenis mikroba memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap suhu, pH, kelembapan, oksigen, dan ketersediaan nutrisi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, manusia dapat mengoptimalkan pertumbuhan mikroba yang bermanfaat, seperti dalam fermentasi dan bioteknologi, serta menghambat pertumbuhan mikroba yang merugikan, seperti penyebab penyakit dan pembusukan makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for listening. I hope this presentation gives you a better understand of how we can control microbial growth through environmental factor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.